Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sata acana izin ngawanohkeun heula sim kuring ti kelompok 3 kelas 10-1 di SMA 3 Bandung anu diwangun ku Reisha, Fahri, Dea, Naura, Dini, dan Hani. Sata acana izinkan kami ngawawancara anjeun dina sabaraha menit kaharep pikeun ngalaksanakeun tugas basa Sunda. Dupi abdi tiasa terang nami Bapak. Boleh, sudah tahu nama Bapak siapa? Ya, nama saya. Terima kasih ya sudah datang ke tempat saya. Jadi nama saya Agus Winarna. Saya sudah lama tinggal di Bandung, namun saya aslinya Jawa Tengah. Sehingga bahasa Sundanya bisanya sedikit-sedikit saja. Jadi Bapak ini aslinya Jawa Tengah. Namun sudah cukup lama ya tinggal di Bandung karena kebetulan pekerjaan Bapak adalah militer. Di samping pendidikan di militer juga setelah Letnan 1 itu ikut pendidikan S1 ya. Kemudian itu saya lanjutkan lagi pendidikan S2 di program ilmu pemerintahan, dan saya memiliki gelar S2 itu 2 ya, di program prodi ilmu pertahanan dan ilmu pemerintahan. Saat ini Bapak juga lagi sedang kuliah lagi nih untuk program magister di Sekolah Tinggi Hukum Militer. Saya sudah lama tugas, kurang lebih 35 tahun. Dari 35 tahun ini saya ditugas di operasi militer perang ya. Operasi tempur itu kurang lebih 11,5 tahun. Saya juga, Bapak juga jadi guru ya, jadi guru, jadi dosen, kurang lebih ada 10 tahunan. Dan saat ini Bapak menjadi dekan di Universitas Pertahanan. Sabaraha lami Bapak dina profesi militer eta? Seberapa lama Bapak di profesi militer ini? Ya, saya kurang lebih sampai saat ini, kalau dari tahun 88 sudah berapa tahun? 30? 35 ya? Ya, 35. Berapa? 35. Ya, itu dari 35 itu saya di satuan tempur, di satuan pendidikan, jadi guru, jadi dosen begitu. Saya juga di staff, saya jadi komandan juga di batalion tempur di teritorial atau di kewilayahan tadi yang membina masyarakat itu. Kemudian juga di markas besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan juga sekarang ini di Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan ini memiliki Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Kegiatan naon anu anjeun lakukan tanggal dinten? Kegiatan sehari-hari Bapak apa aja? Nah, saat ini sebagai dekan di Universitas Pertahanan tentunya tugasnya adalah mengajar, tapi juga meneliti. Ada penelitian-penelitian, juga pengabdian kepada masyarakat. Ya, praktek seperti ini sebenarnya kalau nanti adik-adik sekalian berkuliah, ini namanya unit kegiatan mahasiswa, dan kemudian praktek di lapangan. Hal-hal naon anu anjeun lakukan nalika anjeun nyekel posisi ieu? Nah, saat ini karena di universitas tugasnya tidak hanya mendidik tadi, tapi juga mengadakan kerjasama dengan universitas baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, di tempat saya itu sekarang dididik juga mahasiswa dari Zimbabwe ya, dan dari luar negeri. Bapak juga melakukan aktivitas untuk pertukaran dosen. Saat ini di universitas tentunya aktivitas saya ya mengajar, gitu ya.
naon anu jadi inspirasi Bapak nepi ka hayang jadi TNI? Ya, sebenarnya tugas itu apa saja baik, ya. Mau jadi TNI, mau jadi nanti ilmuwan, mau jadi apapun. Tetapi di TNI itu kenapa kemudian termotivasi karena saat itu Bapak ini punya paman yang kebetulan dia polisi Belanda. Sudah lama sekali. Sekitar tahun 70-an begitu. Nah, dulunya sebagai polisi Belanda. Pamannya Bapak itulah yang memotivasi saya masuk di militer karena saat itu memang pengabdian yang populer itu ya di era tahun 60-an, 70-an, 80-an itu kalau nggak di militer, kedokteran, insinyur begitu saat itu. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Naon keluh kesah Bapak selama ngajabat di TNI? Jadi pada saat tugas di pertempuran untuk ada banyak saudara-saudara kita yang kemudian ingin melepaskan diri dari Indonesia. Nah, kita carikan di hutan itu kan. Nah, tentunya tugas-tugas itu sebelumnya kita dilatih, dididik untuk tugas seperti itu. Aya hal anu paling diingat nalika di TNI? Ada hal yang paling diingat gak selama menjabat jadi TNI? Saat saya ke Thailand ya, jadi di sana itu murid-murid itu sangat santun sekali. Di SMA itu yang mau masuk di akademi militer itu sudah dijuruskan ada ekstrakurikuler. Jadi dari mulai kelas 2 itu sudah dijuruskan. Kelas 2 SMA itu dia sudah pakai sepatu model militer, pakainya juga kebetulan di sana sama abu-abu putih. Itu sudah model kayak PDL itu, tapi abu-abu putih. Rambutnya udah kayak bapak begini. Dia sudah siap. Nah, di Indonesia kan nggak seperti itu. Terus di sana itu santun sekali. Ada bahasanya, nanti dicari ya, sawadikaf. Nah, itu kalau marah, kalau sudah bilang sawadikaf, selesai. Nah, sekarang adik-adik sekalian sudah minta maaf masih ditonjokin lagi. Kalau di sana terlambat masuk kelas pun, kalau sudah si murid ini sama guru udah sawadika atau sawadikaf kalau perempuan, maka sudah dia sudah duduk. Karena itu adalah budaya yang sangat luhur, mempermintaan maaf yang sudah paling tinggi budaya itu, sehingga akan bisa melebur atau melupakan ya semua yang menjadi kesalahannya itu. Terutama kesalahan-kesalahan yang ringan ya, misalnya terlambat, terus misalnya kesenggol, misalnya seperti di sini disenggol apa loh, gitu kan? Nah, yang berikutnya waktu di Cina, ada lagi di Cina itu masyarakatnya, warga negaranya selalu menjunjung tinggi pemimpinnya, ya, dia selalu atau diberi pengetahuan tentang sejarah perjuangan bangsa ini. Ya, dan dia akan menjunjung tinggi juga negara. Saur Bapak, nah TNI wae anu ngalaksanakeun usaha bela negara. Menurut Bapak, kenapa TNI terus yang melaksanakan bela negara? Ya, jadi sistem pertahanan Indonesia itu disebut apa? Sisankam merata, sistem pertahanan rakyat semesta. Sebenarnya tugas bela negara itu tidak hanya TNI ini ya, ini yang paling penting nih. Jadi semua warga negara berhak dan wajib ikut dalam bela negara. Itu pasal berapa itu? 27, 28. Pasal berapa itu? Harus ingat itu ya. Nah, adik-adik sekalipun itu juga bela negara. Jadi
bagaimana untuk menyelesaikan sekolah dengan tepat, dengan pandai, itu juga bela negara. Jadi bela negara itu tidak identik dengan mengangkat senjata, berperang melawan musuh, tidak demikian. Jadi seperti itu ya. Jadi bela negara itu tidak harus ambil senjata, ya. Jadi semua negara Indonesia yang mendiami negara kita ini sesuai bidang pekerjaan masing-masing harus dilaksanakan dengan tanggung jawab sesuai dengan pekerjaan dan bidangnya itu, maka itu juga merupakan bagian dari bela. Soal Bapak, kumaha lamun teu aya TNI, kumaha pangaruh TNI di negara? Menurut Bapak gimana kalau gak ada TNI? Terus pengaruh ke negara gimana kalau gak ada TNI? Jadi persyaratan berdirinya negara itu salah satunya harus ada angkatan bersenjata. Jadi tetap harus ada. Memang ada negara-negara yang tidak memiliki tentara. Misalnya Swiss, tapi dia ada polisi. Karena negaranya kecil juga. Tapi sebagian besar, hampir seluruh negara, salah satunya harus ada TNI. Walaupun sekarang paham imperialisme, paham kolonialisme sudah tidak ada. Jadi paham imperialisme dan kolonialisme itu adalah paham yang ingin apa? Memperluas negaranya dengan menginvasi negara lain. Nah, sudah tidak ada. Tetapi invasi-invasi yang lain banyak. Apakah itu di bidang misalnya teknologi? Nanti suatu saat bisa saja komputer kita, ya, yang sekarang disebut dengan perang cyber. Tahu kan? Pernah dengar? Perang informasi dulu awalnya. Jadi sesuai dengan paham civis pacem parabellum, itu paham tentang perang yang dianut oleh semua negara. Kalau ingin damai, maka apa? Harus siap-siap perang. Kalau ingin namanya itu civis pacem parabellum. Jadi kalau ingin damai, bersiaplah untuk perang. Jadi makanya TNI ataupun angkatan bersenjata di semua negara termasuk Indonesia harus disiapkan untuk di sana. Tapi Indonesia memiliki politik luar negeri itu adalah politik cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan. Jadi kita bukan negara invasi. Makanya kita harus siap, tidak hanya TNI saja sebenarnya. Tapi jangan sempat nanti diserang ini komputer-komputer adik-adik sekalian itu. Tiba-tiba ada virus baru yang diciptakan oleh negara. Sudah pernah nonton film Ada Gium belum? Wah, harus nonton itu. Itu film yang diproduksi oleh Kementerian Pertahanan itu. Ada Gium. Ya. Ya, harus nonton itu ya. Bagaimana bela negara itu ternyata tadi jawaban yang pertanyaan sebelum tadi. Jawabannya di film Ada Gium gitu, ya. Harus dikasih tahu temannya supaya nonton itu ya. Sahur Bapak, Iya. sahur Bapak, gimana tanggapan Bapak karena generasi muda saat ini? Ya, tentunya sebuah generasi itu beda ya. Generasi Bapak dan generasi adik-adik berbeda. Kita tahu kan ada generasi baby boomer, ada generasi X, ada generasi Y. Nah, adik-adik sekarang ini udah generasi Z ya, atau generasi milenial ya. Tentunya berbeda. Namun demikian, apabila kita mempelajari generasi-generasi itu, maka kita harus mengambil intisari atau hal-hal yang baik, bukan kita mempertentangkan. Kalau mempertentangkan yang ada tadi, Bapak pernah cerita di sampai kelas 1 sampai kelas TK, kelas SD 6 tahun nggak pernah pakai sepatu. Kalau pulang baru pakai sandal. Pakai sepatu kalau hari raya.
Wah, saja. Jadi generasi sekarang ini sesuai dengan program pemerintah harus menjadi generasi yang unggul kan. Generasi emas nanti tahun 2045. Nah, adik-adik sudah lulus perguruan tinggi pasti kan 2045. Begitu. Generasi sekarang ini harus bisa memfilter budaya luar, misalnya budaya minuman keras, pesta-pesta, dansa-dansa, kemudian musik yang itu memang budaya barat. Nah, itu harus bisa difilter. Bukan nggak boleh, kita bisa menghafal lagu-lagunya siapa itu? Saya nggak tahu artis itu. Tahunya ya artis dulu ya, kalau bapak itu ya Scorpion kan, terus misalnya Queen. Nah, ini era-eranya bapak itu ya, Michael Jackson gitu. Sekarang kan era-eranya saya nggak tahu gitu, jadi nggak banyak yang hafal sih. Jadi harus mampu memfilter budaya asing yang akan kemudian sebenarnya tidak pantas diterapkan di Indonesia. Yang kedua, harus mandiri itu tadi. Kalau dulu kita bimbel itu gratis, sekarang mana ada bimbel gratis? Dulu bimbel itu gratis, baik di sekolah maupun di tempat orang lain. Paling kita, kalau gurunya itu mungkin merokok, paling saya datang dengan teman-teman 1-2 gitu, sekali-sekali ngasih 2 bungkus rokok. Kayak begitu modelnya zaman dulu. Nah, sekarang nggak bisa. Mau program yang sekian juta, sekian bulan kan begitu kan? Nah, jadi kita tidak boleh memperbandingkan, tetapi kita harus tahu. Nah, setelah tahu, maka bangsa Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, banyak bahasa, banyak bangsa, dan budaya-budayanya banyak. Maka budaya-budaya kita ini budaya yang luhur sebenarnya. Nah, sebenarnya budaya di Thailand tadi, Pak bilang tadi, itu banyak sekali. Kita lagi sedang foto di tengah jalan karena memang view-nya bagus. Kemudian dari sana, asal jangan di jalan raya ya, kalau di gang-gang begini, nggak ada lagi klakson tuh bunyi, nggak ada lagi lampu merah kemudian diterjang di sana itu langsung otomatis difoto di kamera itu, dan kemudian langsung masuk casnya pada saat bayar pajak nanti. Iya, kalau melanggar dipanggil. Gitu kan, nomornya pasti kelihatan. Nah, seperti itu ya. Kumaha pendapat Bapak ngenaan TNI anu nyalahgunakeun jabatanna? Jadi sebenarnya semua pejabat, tidak hanya TNI, itu disumpah. Jadi disumpah. Ya juga harus melaksanakan tren sekarang itu istilahnya kan good governance, tata kelola pemerintahnya. TNI itu juga pemerintah. Pemerintah itu tidak hanya TNI, yang ada di pegawai negeri, ya ada yang kementerian, lembaga terkait, ya di DPR, itu pemerintah. Pemerintah itu tidak hanya TNI saja. Jadi harus mempertanggungjawabkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Kalau menyalahgunakan wewenang, maka siapapun harus dihukum, kan begitu. Kecuali ada beberapa bagian yang memang karena tugas di pertempuran, misalnya tugas karena darurat militer, misalnya, itu tentunya di dalam hal hukum berbeda. Maka Bapak sekarang ini kan sedang kuliah magister di hukum operasional. Nah, di TNI pun sudah mereformasi kan sejak 1997. Sekarang pun sedang dibangun bagaimana ada aturan atau PP yang mana di dalam hal hukum TNI itu akan dibentuk tata usaha militer, TUM, ya, TUM. Jadi, namun itu belum di PP kan. Jadi artinya tentara walaupun sebagai warga negara sebelum pensiun memang
diatur karena tentara juga memiliki atau militer memiliki hukum disiplin militer. Jadi di dalam hal itu sekarang apalagi semuanya serba viral kan, kita menyalahgunakan wewenang apa viralkan ya. Kalau tidak terbukti nggak apa-apa, kalau terbukti ya pasti akan ditindak. Jadi tanpa terkecuali tidak hanya militer, bahkan sama juga di sekolahan, apakah bisa ditindak? Bisa, tiba-tiba bolos ya, terekam CCTV-nya sekolahan ini kan. Nah, taunya yang bolos itu tiba-tiba, maaf, ini mudah-mudahan tidak terjadi ya, ada masalah, kecelakaan di jalan. Orang tuanya protes. Gimana kok bisa anak-anak main di jam pelajaran ini ya? Orang tuanya protes kan, menyalahgunakan ini kan. Oh ternyata nih bolos ini kan gitu. Jadi hati-hati kalau melaksanakan tugas sekolah ya sekolah, karena kalau ada apa-apa itu tidak bisa dituntut kepala sekolah ya. Tapi pasti di sana ada penjaga itu kan, nah, tetap. Jadi di dalam hal hukum semuanya sama ya. Apalagi? Sakit wae isim kuring atur nuhun kana walarata tosna anu tos diluangkeun ka grup sim kuring. Ya, tadi. Assalamualaikum Semangat ya. Ya. Ini direkam ya? Iya. Ah ya. Sudah. Jadi harus yang kesini harus hebat-hebat semua ya, tidak hanya lulus, nanti harus bisa melanjutkan sekolahnya itu cita-citanya sehingga menjadi orang hebat. Nah, kalau sudah jadi orang hebat, itu artinya sudah melaksanakan bela negara. Ya, sama sebenarnya. Ya, bela negara itu oleh siapa saja, oleh warga negara Indonesia, oleh siapa saja, dan kemudian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Cukup ya? Cukup. Nah, Terima kasih banyak Bapak.